Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Miftah Kahipi, kelas 3C dengan NIM 151424074. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar fisiologi pada manusia dan hewan. Nah, apa sih dasar-dasar fisiologi pada manusia dan hewan? Nah, fisiologi hewan dan manusia adalah cabang ilmu yang berfokus pada pemahaman tentang fungsi normal tubuh serta anomali yang mungkin terjadi. Ilmu ini meneliti karakteristik dan mekanisme berbagai komponen yang menyusun tubuh manusia dan hewan. Nah, di sini ada beberapa sistem saraf manusia. Yang pertama ada koordinasi tubuh. Koordinasi tubuh yaitu kesejahteraan dan kelancaran fungsi organ tubuh manusia yang disebabkan oleh sistem koordinasi, yaitu rangsangan yang dikumpulkan. Yang kedua ada komponen sistem saraf. Sistem saraf manusia dibagi menjadi saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Dan juga ada saraf tepi, saraf dan jaringan saraf di seluruh tubuh. Nah, alat sensorik meliputi mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Selanjutnya ada sistem peredaran darah dan pernapasan manusia. Di sini ada sistem peredaran darah terdiri dari darah, yaitu media pengangkut dah. Nah, di sini ada pembuluh darah yaitu jalur distribusi, dan juga ada jantung yaitu pemompa. Sistem ini menjaga hemostatis dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada sistem pernapasan. Nah, di sini ada kumpulan organ yang berperan dalam proses pernapasan meliputi hidung, tenggorokan, dan percabangan batang tenggorok, paru-paru. Nah, jaringan saluran ini menghubungkan paru-paru dengan bagian tubuh lainnya untuk pertukaran gas. Nah, selanjutnya ada sistem pencernaan manusia. Saluran utama pencernaan adalah proses penguraian makanan menjadi partikel kecil agar diserap tubuh. Organ pencernaan utama membentuk saluran dari mulut hingga anus, meliputi kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Nah, di sini ada beberapa sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Pencernaan mekanisme dengan gigi, lidah, dan kimiawi yaitu enzim amilase dari kelenjar ludah. Dimulai dari sini. Nah, selanjutnya ada tenggorokan yaitu esofagus, saluran yang memanjang dari faring ke lambung, tempat makanan bergerak setelah dikunyah. Selanjutnya ada lambung. Terjadi pencernaan fisik seperti otot mengaduk dan kimiawi yaitu asam klorida, pepsin, dan renin. Nah, selanjutnya di sini ada usus kecil. Panjang sekitar 8,25 meter terbagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Berfungsi untuk pergerakan segmentasi peristaltik dan sekresi enzim. Nah, selanjutnya tadi kan ada usus kecil, selanjutnya ada usus besar. Panjang usus besar itu panjangnya sekitar 1 meter, terdiri dari kolon ascendens, transversum, descendens, dan rectum. Nah, usus besar ini berperan dalam penyerapan air dan pembentukan feses. Selanjutnya ada sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi
sistem ekskresi ini membuang zat sisa metabolisme dari tubuh. Sistem metabolisme ini membuang zat sisa. Jika tidak dibuang, zat ini dapat berbahaya dan beracun bagi organ vital. Nah, di sini ada beberapa sistem ekskresi manusia. Yang pertama ada ginjal. Ginjal ini mengeluarkan cairan dalam bentuk oranye. Yang kedua ada kulit mengeluarkan cairan dalam bentuk keringat. Selanjutnya ada paru-paru, mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada hati. Hati ini mengeluarkan zat yang disebut urea, atau proses pembuangan zat sisa juga meliputi sekresi, yaitu pelepasan zat berguna oleh kelenjar dan buang air besar, pembuangan limbah pencernaan. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang fisiologi pada manusia. Selanjutnya di sini ada fisiologi hewan. Sistem saraf fisiologi hewan mengkaji fungsi tubuh normal, manifestasi sistem kehidupan, dan mekanisme pengaturan untuk homeostatis. Sistem saraf hewan mengatur semua kegiatan tubuh, terdiri dari sel saraf, neuron, dan sel glia. Nah, di sini ada sistem saraf vertebrata, yaitu yang pertama ada mamalia, yaitu otak besar yang berkembang lebih baik, volume lebih besar dari otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Nah, di sini juga ada amfibi. Otak tengah paling aktif berfungsi sebagai pusat penglihatan. Dan juga ada reptilia. Otak besar menonjol sebagai pusat pembau. Dan juga di sini ada ikan Pisces, yaitu otak kecil berkembang baik pada ikan perenang cepat atau pusat koordinasi. Nah, di sini juga ada burung, yaitu aves. Pusat penglihatan berkembang lebih baik dari pusat pembau dan sistem sarafnya itu vertebrata. Dan juga di sini ada protozoa, tidak memiliki saraf, menggunakan reseptor membran sel, dan ada juga planaria, sistem saraf dengan sistem saraf tangga tali, dua ganglion, dan tali saraf. Nah, di sini juga ada cacing tanah, yaitu bintik mata sigme yang membedakan gelap terang. Saraf di bawah yaitu saluran pencernaan. Yang terakhir ada serangga, yaitu mirip cacing tanah, memiliki antena sebagai reseptor. Nah, sistem peredaran darah hewan yaitu sistem peredaran hewan yang bervariasi sesuai tingkat perkembangannya dari sederhana hingga kompleks. Yang pertama ada serangga. Sistem ini terbuka hanya satu pembuluh, yaitu aorta dan jantung pembuluh. Darah tidak mengangkut oksigen, hanya sari makanan dan sisa metabolisme. Nah, yang kedua ada ikan. Sistem tunggal tertutup seperti jantung, dua ruang, serambi, dan bilik. Darah mengangkut dari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada amfibi, yaitu katak. Jantung, tiga ruang seperti serambi kiri, serambi kanan, dan bilik. Nah, selanjutnya ada reptil. Jantung 4 ruang dengan sekat, bilik tidak sempurna, dan darah masih bercampur. Di sini juga ada burung atau mamalia. Sistem gandang tertutup, jantung 4 ruang dengan sekat sempurna, darah tidak bercampur. Mamalia memiliki sistem paling kompleks.
juga ada sistem pernapasan dan pencernaan hewan sistem pernapasan. Yang pertama ada ikan bernapas dengan insang atau mengambil oksigen berlarut dalam air. Yang kedua ada katak, yaitu berudu dengan insang katak dewasa dengan paru-paru dan kulit ya. Dan ketiga ada reptil bernapas dengan paru-paru, udara masuk dari hidung ke trakea lalu paru-paru. Dan juga ada burung bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Nah, selanjutnya ada sistem pencernaan, yaitu menerima, mengubah, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa makanan. Terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar. Nah, jadi fisiologi hewan dan manusia, yaitu fisiologi manusia mempelajari fungsi, mekanisme fisik dan biokimiawi tubuh sehat, dan prinsipnya banyak kesamaan dengan fisiologi hewan yang menjadi sumber utama pengetahuan anatomi dan fisiologi saling berkaitan erat. Dengan memperdalam pengetahuan penting untuk meningkatkan pemahaman tentang cara kerja tubuh manusia dan hewan melalui pembelajaran dan penelitian untuk kesehatan dan kesejahteraan. Nah, meningkatkan perhatian kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan manusia dan hewan melalui program pendidikan kampanye. Nah, memajukan riset fisiologi, yaitu penelitian mendalam dan membantu memahami fungsi tubuh dan mengembangkan penanganan medis dan yang lebih efektif. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang dasar-dasar fisiologi manusia dan hewan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.